ada Al-Ustadz Antoni Yusri, ada Al-Ustadz Afdol, ada Al-Ustadz Eri Hasan. Kalau yang dikategorikan alumni yang tamat itu sudah lebih 1000-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami di Angui Channel. Ayo ngobrol santuy. Baik, di sini kami sudah bersama siapa? Narasumber, yaitu Al-Ustadz Isro SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Nampak dari aura ya kan? Jadi Sehat sekali. Sehat sekali. Jadi Al-Ustadz, kesibukannya apa gitu? Kesibukan seperti biasa. Pertama sekali kesibukan sebagai seorang tenaga pendidik, mengajar di SDN 006 Terpadu Kubang Jaya. Yang kedua kesibukan sebagai seorang penyuluh agama Islam di Kecamatan Siak Hulu. Dan samping itu kesibukan kini mengajar ama-ama, wirid pengajian. Ya. Itulah kesibukan keseharian sampai hari itu alhamdulillah masih berlanjut. alhamdulillah. Mengajar anak SD, mengajar anak oma SD, Aja Indo-Indo. itu ya. Berbagi waktu. Berbagi. Pagi ngajar anak-anak, sore ngajar ama anak. Ngajar ama anak. Yang perlu di. Awak ngajar anak-anak. Oh gini ya dia. Apa kesibukannya? Sibuk mencari sekarang lain. Jadi Al-Ustadz Isro SPDI juga merupakan ketua alumni dari seluruh alumni dari Pondok Pesantren Seburudin Kuntu, yaitu IKPPSBK. Apa tuh IKPPSBK? Apa tuh IKPPSBK? Oke. Kalau arti IKPPSBK, Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Seburudin Kuntu. Jadi bisa nak diceritain sedikit sejarah tentang alumni awak itu kan? Jadi dia ajukan kini sebagai menjabat sebagai ketuanya Tentang organisasi alumni. alumni organisasi alumni. Ambil ceritakan seketik. Kesangko seketik perjalanan alumni kula panjang. Iya. Ya. Gagasan organisasi alumni ko dimulai daripada tahun 2008. Ketika itu ada beberapa orang, lebih kurang 8 orang ketika itu kami memulai langkah setelah tamat pondok untuk kuliah. Berembuk kami masih ingat dan kawan-kawan itu ada Al-Ustadz Antoni Yusri, ada Al-Ustadz Afdol, ada Al-Ustadz Eri Hasan, ketika itu ada Ibrahim, ada saudara Akdal, Jerwan, Ambo, menggagas ketika itu ingin menyatukan alumni dengan sebuah organisasi. Jadi akhirnya ketika itu kami sama-sama balik ke pondok, rapat kami dengan Yang Mulia Abuya. Maka dalam rapat tadi diputuskan nama organisasi alumni ko yang pertama adalah OAC. Organisasi Alumni Syekh Burhanuddin. Filosofis dari OAC waktu itu luar biasa. OAC itu adalah sungai yang menjadi kebutuhan. Bukan AC, OAC. Nama sungai ya. Nama sungai. Jadi harapan kita OAC itu adalah menjadi kebutuhan bagi orang lain. Jadi alumni ko dimanapun inyo tinggal dibutuhkan untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Berlanjut OAC ko lebih kurang sampai tahun 2000 sampai boleh. Lah tamat pondok itu Dinda. Kelas ya. 7. Ya, gitu. Jadi ketika itu semakin banyak alumni kita, adik-adik yang tamat melanjutkan kuliah khusus di Pekanbaru. Jadi akhirnya berembuk pula lah yang di Pekanbaru. Akhirnya terjadi MUBES. MUBES waktu itu dilaksanakan di Kediaman Ocu. Karena memang yang paling tua di Pekanbaru itu yang tinggal di Pekanbaru zaman itu memang Ocu dengan Eri Hasan. Yang lain itulah balik kampung. Ya. Jadi organisasi MUBES
terbentuklah ketika itu namanya HP Kupe. HP Kupe. Nah, himpunan alumni pesantren Kuntu Pekanbaru. HP Kupe. Nah, gaul nama sebenarnya. HP itu nih. Nah, jadi ketika itu dijabat oleh Adinda Abdul Ghani, Ketua Umum. Ketua Umum. Pertama yang HP Kupe HP ya. Kupe. Nah, setelah habis masuk, lakukan mubes kembali, mubes yang kedua, maka terpilihlah ketika itu Adinda Sandri Jalil Pranata. Nah, dan bergulir HP Kupe tetap dengan konsisten dengan program-program yang ketika itu bisa membentuk pondok. Iya. Nah, jadi akhirnya dari HP Kupe itu kembali pula kawan-kawan semangatnya bagaimana bukan hanya di Pekanbaru saja, tetapi kita buat organisasi alumni itu keseluruhan. Keseluruhannya. Dengan mufakatkan kawan, dengan semangat adik-adik, ya, dan juga alumni-alumni yang lain. Akhirnya tanggal 24 Agustus 2007 kita laksanakan mubes secara besar-besaran. Maka akhirnya terbentuklah organisasi keseluruhan, itulah yang dinamakan dengan IKPPSBK. Berawal dari OAC dan dilanjutkan oleh HP Kupe dan terakhir IKPSBK. Nah, itulah perjalanan seketek daripada organisasi alumni. Dan usia IKPSBK itu lebih kurang telah berjalan 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi kan saat organisasi alumni, sodok alumni itu kumpul sodok. Iya. Jadi kio-kio sampai kini lah Bapak ini mungkin anggota dari IKPPSBK Solo. Anggota ya. Memang sampai kini database ataupun data keseluruhan belum valid. Tapi secara hitungan jauh-jauhnya, kalau yang dikategorikan alumni yang tamat itu sudah lebih 1000-an. Kalau biasa 1000 yang tamat aja. Tapi kalau kita masukkan sesuai dengan ADRT IKPSBK, karena yang dikategorikan tamat itu, yang dikategorikan masuk dalam alumni itu bukan hanya yang tamat. Walaupun cuman numpang tidur ya semalamnya, tapi lah terdaftarnya. Berarti sudah termasuk alumni. Kalaulah diperkirakan dari buku induk yang mulia Abuya, 2 tahun yang lewat kami tengok itu lebih kurang 2000-an lebih. 2 tahun yang lewat. Jadi kalau dikalkulasikan keseluruhan mungkin 2500-an ada alumni. Cuman sampai kini belum terdata dengan secara sistem yang baik. Jadi alumni kok tentu punya program. Ya. Itu dia yang bertanya, punya program alumni kok. Apa programnya? Ya memang program dari awal sebenarnya telah kita rancang. Ada program sosial, ada program yang memberikan kontribusi kepada pondok. Yang intinya memang arahnya adalah ke pondok. Ke pondok ya. Balik ke pondok. Balik ke rumah. Balik ke rumah. Setelah jauh ke Kota Bang, menuntut ilmu, apa yang bisa dibawa ke pondok. Setelah beko selesai kuliah, ada tompek bakojo, lah 20 penghasilan, apa yang bisa bawa ke pondok. Jadi selama diamanahkan kepada kami sebagai pengurus alumni, alhamdulillah seketik banyak telah kita buktikan program-program daripada alumni kita. Mulai daripada yang pertama dulu, alhamdulillah kalau bisa kita membangun MCK ataupun WC. WC, alhamdulillah telah kita bangun dulu. Setelah itu kita lanjutkan membuat tompek wudhu. Kalau dinda jalan ke pondok, ada di sudut pondok dekat sekolah dulu asrama panti yang terkenal. Ada sudutnya tuh dekat terapo, ada tompek wudhu. Itu pun dari kerjasama alumni. Setelah itu kita juga dulu pernah membantu ketika itu kekeringan air. Agak payah awak topi sungai, tapi payah mandi dulu ada di awak. Jumpa dengan Buya. Jadi pernah kita antarkan juga lewat donatur mesin Robin. Tujuannya dulu tarik ayu dari Subayang
kumpulkan ke bak mandi. Nah, itu pernah ya di alumni. Terus ada ketika itu tong sampah. Sudah 4 periode kita memasukkan bantuan tong sampah. Ada yang periode pertama 20 tong sampah, setelah itu 30, setelah itu 27, yang terakhir potong lebih kurang 30 tong sampah. Itu bukti nyata. Dan yang terakhir bantuan daripada program alumni, memang tidak piti awak dan indah, tapi mencari. Donatur bak po caro nambok ke pondok. Pernah juga kita bantu asrama santriwati. Itu potang dibantu oleh donatur, mengganti rehab total lah, mengganti atap itu 8 boleh kodi. Ya, terus servis lah di dalam. Lantai ya. Lantai, plafon. Alhamdulillah. Ya, terus lokal yang di samping kantor majelis guru, lantai bawah itu dulu diselesaikan juga. Plaster di lantai, jendela, alhamdulillah. Itu bagian daripada kontribusi yang dilakukan oleh alumni. Dan kami berharap kedepannya justru lebih semangat lagi alumni. Bagaimana hendaknya bisa kita membawa para donatur ke pondok-pondok ya. Apalagi kini mungkin dinda-dinda pun sudah tahu gini kan. Bagaimana program pondok yang luar biasa dan terlibat kita alumni. Kalau di Jakarta reklamasi namanya. Jadi pondok awak pun membuat gagasannya reklamasi. Apalagi kini santri pun kian hari kian bertambah aja kan. Iya. Makin banyak. Data kalau alumni kalau santri terakhir petang dapat dari Buya lebih kurang 1.300-an. Yang mondok. Jadi memang kapasitas lokasi itu kini kurang memungkinkan. Jadi itulah program yang terbaru pondok untuk direklamasi. Dalam artian yang bagian bawah, yang rawa-rawa itu ditimbun. Tentu itu membutuhkan biaya. Dan kita sudah sepakat dengan alumni, insya Allah siap untuk membantu. Siap membantu. Ya, membantu dari pribadi dan juga mencari para donatur. Itu keaktifan daripada alumni. Masak sendiri, makan kadang-kadang tak sendiri dong. Selesai itu masak beko ya tibo kawan tuh. Ada yang masak nih. OTW. Kalau lah potang Senin, potang Selasa itu namanya malam menyandang. Iya. Menyandang. Selawat ya. Membuka tabir. Tonton dinda hatu sejarah kan. Ndak lo ditengok dah. Ndak lo nang bujang, ndak lo nang gadi dah. Tawantai induk wah. Induk iti ada nang tawantai. Ndak nang bujang, ndak nang gadi dah.